Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiwati dengan NIM 2103175. Di sini saya akan membuat formulir laboratorium patologi dan poliinterna. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita pilih VB Entrepreneur Data, lalu kita open. Setelah itu kita klik 2 kali pada form, lalu muncul di sini form 1. Kita desain terlebih dahulu, yaitu form laboratorium patologi anatomi. Yang pertama, kita edit terlebih dahulu jenis fontnya, kita pilih sini Times New Roman, dan untuk size-nya kita pilih 12, lalu oke. Setelah itu kita perbesar terlebih dahulu untuk formnya, ukuran formnya. Selanjutnya kita akan memulai mendesain form PA. Selanjutnya kita klik pada label 1, kita ganti pada captionnya, kita ganti menjadi dokter pengirim. Lalu untuk merapikannya kita pilih di auto size, kita ganti menjadi true. Setelah itu kita ambil label kedua, kita ganti di captionnya menjadi rumah sakit. Untuk merapikannya kembali, kita akan menggunakan fungsi daripada auto size, kita pilih true. Setelah itu kita ambil label lagi. Untuk label ketiga, kita ganti di sini menjadi atau ruangan rumah sakit. Setelah itu untuk auto size-nya kita ganti jadi true juga. Selanjutnya kita ambil label keempat. Di label keempat kita ganti pada captionnya, kita ketik di sini yaitu nama. Lalu untuk auto size-nya kita ganti false. Setelah itu kita ambil label ke-5, ganti di captionnya menjadi umur, lalu ganti auto size-nya jadi true. Selanjutnya kita ambil label ke-6, kita ketik di sini yaitu agama, lalu auto size-nya kita ganti menjadi true. Selanjutnya kita siapkan juga label-label selanjutnya sampai label 18. Di sini kita mempercepatnya untuk mempersingkat waktu. Di sini sudah setengah dalam mendesain formulir laboratorium patologi anatomi. Setelah sudah selesai ini, kita pilih text box, kita masukkan text boxnya di samping daripada masing-masing setiap label. Setelah inilah bentuk formulir pemeriksaan patologi anatomi. Selanjutnya kita ke akses. Kita klik, kita open. Setelah itu kita pilih black database. Setelah itu kita ganti file name-nya menjadi formulir ujian. Setelah itu kita browser tempat penyimpanan daripada file ini. Kita simpan pada data D. Selanjutnya kita pilih new folder untuk membuat folder baru. Di sini kita membuat nama foldernya menjadi ujian. Lalu kita ganti Microsoft Access 2002 sampai 2003 format, lalu oke. Selanjutnya kita pilih create. Kita pada table 1 kita klik kanan, pilih design view, lalu ganti di sini menjadi nama tabelnya menjadi pemeriksaan patologi. Lalu kita klik OK.
Setelah itu kita masukkan file name-nya beserta data tipenya. Selanjutnya kita percoba di sini dalam mendesain di aplikasi Microsoft Access. Selanjutnya di sini dalam semua file-nya dengan data tipe kita menjadikannya menjadi store text. Lanjut kita save, lalu kita pilih yes. Selanjutnya kita pilih .dc, kita klik kanan pada .dc, pilih .dc property, setelah itu kita build. Setelah itu kita pilih MicroVisit 4.0, lalu next. Selanjutnya kita cari file akses tadi. Kita cari terlebih dahulu. Lalu kita pilih open, text connection, lalu OK. Lalu OK, kita masuk ke record source. Kita pilih menjadi 4.2. Lalu tabelnya kita pilih di sini pemeriksaan patologi, lalu apply, lalu OK. Lalu kita ambil data guild, kita klik kanan, kita cari data source, kita ganti menjadi ADODC1. Lalu kita klik kanan pada data gear, lalu kita pilih retrieve files, lalu pilih yes. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu untuk penempatan data gear-nya. Selanjutnya kita pilih command bottom. Setelah itu kita ganti pada captionnya menjadi command button 1 menjadi save atau bisa simpan. Setelah itu kita klik 2 kali pada command bottom atau save, lalu kita masukkan pengkodingannya di sini, yaitu with ADODC1 titik record sheet, lalu enter, on error resume next, lalu enter, titik move first, lalu enter, titik fin spasi buka kutip, yaitu dokter pengirim. Kita untuk memastikannya kita bisa ke form 1 dokter pengirim spasi sama dengan kutip 1 kutip 2 spasi dan spasi teks 1 titik teks spasi dan spasi kutip 2 kutip 1 kutip 2 lalu enter. If spasi not spasi titik eof spasi den lalu enter. mx keybox spasi kutip 2 spasi data sudah ada spasi tutup kutip lalu enter. lc spasi titik 2 spasi add new lalu enter. Lalu masukkan tanda seru spasi dokter pengirim spasi sama dengan teks 1 titik teks lalu enter. Tanda seru yaitu rumah sakit spasi sama dengan spasi teks 2 titik teks lalu enter. Lakukan selanjutnya sampai dengan variabel yang ke 18. Inilah bentuk hasil dari pengkodingan untuk command 1. Selanjutnya untuk menjalankannya kita tekan Fn F5 untuk Windows 11. Kita gunakan Fn F5. Selanjutnya kita akan tampil form pemeriksaan patologi anatomi. Lalu di sini kita lakukan pengisian data ke form ini. Itu masukkan dari data dokter pengirim sampai ke terakhir. Setelah sudah mengisinya, lalu kita pilih save. Setelah itu kita enter terlebih dahulu. Kita kembali ke awal formulir.
Lalu setelah itu kita tambahkan command button kedua untuk pencarian, untuk tombol pencarian. Lalu kita ambil command button, lalu kita ganti pada captionnya dari command button 2 menjadi cari. Lalu setelah itu kita atur terlebih dahulu, lalu kita masukkan codingan untuk command kedua, yaitu with address 1 titik record sheet, lalu enter, titik movers, lalu enter, titik fin, spasi, buka kutip, dokter pengirim, spasi sama dengan, spasi kutip 1, kutip 2, spasi dan, spasi teks 1 titik teks, spasi dan, spasi kutip 2, kutip 1, kutip 2, lalu enter, if, spasi, titik eof, spasi, then, lalu enter, mx keybox, spasi, buka kutip, spasi, data tidak ada, spasi, tutup kutip, lalu enter. Kita masukkan lcell, lalu enter, teks 1, titik teks, spasi sama dengan tanda seru, yaitu dokter pengirim, lakukan pengkodingan sampai dengan variabel ke-18. Setelah sudah melakukan pengkodingan, selanjutnya kita jalankan, lalu kita cari dokter karya yang tadi, lalu kita coba tombol carinya apakah berfungsi. Di sini berfungsi, lalu kita minimize, lalu kita add. Selanjutnya kita kembali ke form, lalu kita ambil command button lagi, di mana command button ketiga di captionnya kita ganti menjadi edit. Lalu kita klik 2 kali pada menu edit, lalu kita masukkan perintahnya with address 1 titik record sheet, lalu enter. Selanjutnya kita paste dari command 1 mulai dari dokter pengirim sampai ke hide terakhir, lalu kita paste dan kita masukkan ke di bawahnya with address 1 titik record sheet. Selanjutnya kita tambahkan and with, lalu enter, lalu kita jalankan. Setelah itu kita cari kembali tadi dokter karya, lalu kita tekan tombol cari, lalu kita ganti di bagian ruangannya, kita ganti menjadi 03, lalu edit. Otomatis di situ sudah terganti ruangannya menjadi 03. Selanjutnya kita add lagi, kita kembali ke formulir laboratorium patologi. Selanjutnya kita kembali mengambil command keempat. Di sini sudah dilakukan. Kita masukkan codingannya untuk command keempat with address 1 titik record sheet. Lalu enter, kita masukkan titik delete, lalu enter, and with, lalu enter, lalu jalankan. Kita coba di sini mencari terlebih dahulu dokter karya. Lalu kita cari, lalu kita hapus. Otomatis dokter karya sudah terhapus. Untuk menambahkannya kembali bisa men-save kembali dan muncul di sini dokter karya. Selanjutnya kita kembali ke form.
Kita klik 2 kali di menu selesai, lalu kita masukkan di situ add, lalu enter, lalu kita jalankan kembali. Setelah itu kita cari terlebih dahulu di bagian dokter pengirim Dr. Sutra, lalu kita cari, lalu kita selesai, otomatis sudah terkeluar dari form laboratorium patologi. Selanjutnya kita klik 2 kali pada menu baru, lalu kita tidak masuk ke situ, di private command 7 juga tidak, kita klik 2 kali, kita kembali ke formulir, kita klik 2 kali di situ. Kita klik 2 kali di luar pada formulir, maka muncul private subform lore. Maka masukkan ketikan perintah coding di situ, mati, lalu enter. Selanjutnya kita ketik di sini public sub kosong, lalu enter. Maka masukkan perintah codingnya yaitu text 1 titik teks spasi sama dengan kutip 2 lalu enter. Lakukan sampai pengkodingan teksnya sampai 18 variabel. Selanjutnya kita ketik di bawah public sub kosong, kita ketik public sub mati, lalu enter. Lalu kita masukkan pengkodingannya yaitu di sini text 1 titik enable spasi sama dengan false. Lakukan hal yang sama sampai ke teks variabel teks 18. Setelah sudah melakukan pengkodingannya, kita ketik kembali di bawahnya sub mati yaitu public sub hidup, maka masukkan pengkodingannya yaitu kita paste terlebih dahulu di bagian teks di atas, diganti di bagiannya jadi true. Karena di sini sudah diganti menjadi true, selanjutnya kita ke command 6, kita command 6 lalu masukkan di sini perintah codingannya yaitu hidup, lalu enter. Text 1 titik set fokus, lalu enter. Lalu kita coba untuk menjalankannya. Di sini tidak tampil kursornya, jadi kita tekan terlebih dahulu tombol baru, otomatis di sini sudah bisa melakukan pengisian data. Selanjutnya kita ke command 7, kita masukkan di situ pengkodingannya yaitu kosong, enter, lalu mati, lalu enter. Selanjutnya kita jalankan, kita coba mengisi data yang salah. Selanjutnya kita tekan tombol bata, otomatis data yang diisi tadi lalu terkosong otomatis. Selanjutnya kita buat form kedua, kita add, lalu kita tambahkan form. Setelah itu kita perbesar terlebih dahulu bukan ukuran formnya. Selanjutnya inilah bentuk perakitan daripada formulir interna. Lanjut kita masuk ke Microsoft Access. Setelah itu kita open. Tunggu proses loadingnya, kita klik pada formulir ujian, lalu kita pilih create, lalu table. Pada tabel kedua kita ganti namanya, kita klik kanan design view, kita rubah di sini menjadi wali interna, lalu oke, lalu masukkan di sini nomor RM, enter sampai 15 variabel. Setelah sudah menginput file akses sampai 15 variabel, selanjutnya kita pilih yes.
Di bagian nomor RM-nya tadi kita rubah menjadi auto number. Selanjutnya kita pilih ADODC. Lalu kita klik kanan, pilih ADODC property, lalu kita pilih build MicroVjet 4.0, lalu next. Lalu kita cari file data tadi, lalu kita pilih formulir ujian, lalu open, text connection, lalu lalu oke kembali. Setelah itu kita ke record source, kita ganti di sini menjadi 2 ACM, lalu tabelnya kita cari di sini yaitu penyakit dalam, lalu apply, lalu oke. Selanjutnya kita pilih data gear. Lalu kita cari scroll di bagian itunya, kita cari data source, kita ganti satu, lalu kita klik kanan pada data view, data grid, lalu pilih retrieve file, lalu muncul data aksesnya. Selanjutnya kita klik 2 kali pada tombol nomor rekam medis untuk menjalankan fungsi daripada tampilan data. Lalu fungsi di sini diganti pada change menjadi double klik. Lanjut kita masukkan pengkodingannya di sini, yaitu with from 1 titik ADODC 1 titik record set, lalu enter, titik movers, lalu enter, titik fin spasi buka kutip selanjutnya setelah kita sudah memasukkan pengkodingan, kita tambahkan kembali itu command button, lalu kita ganti pada command satunya, kita rubah menjadi tampilkan data, tombol tampilkan data. Setelah itu kita ganti auto size-nya jadi true, lalu kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan 2 kali pada tombol tampilkan data, lalu kita paste daripada ini dengan teks double klik, lalu kita paste, lalu kita jalankan. Setelah itu kita perbesar dulu layarnya, kita masukkan nomor rekam medisnya itu sesuai dengan nomor rekam medis yang ada pada formulir laboratorium patologi. Otomatis nama sini tampil, kita coba 006, lalu berubah di sini menjadi Tuan Sarinudin, lalu 007, lalu berubah di sini jadi Tuan Ajuruna. Lalu kita coba tombol tampilkan data apakah berfungsi. Di sini berfungsi juga, yaitu menampilkan Nyonya Iin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.